Pulang, nah malam ya, kita pulang. Biasanya perjalanan itu 20 menit lah pulang ke rumah. Tapi kita coba pulang malam ini kira-kira berapa menit. Kita coba ya. Kita coba. Biasanya guys, berangkat pagi sama berangkat malam itu waktunya sama. Kalau pakai motor biasanya cuman 20 menit. Ya, kita coba kira-kira berapa menit perjalanan mobil sore ini ya. Kalau hari Sabtu sih mobil itu cuman dari rumah ke kantor ya. Kalau hari Sabtu itu cuman 20 menit walaupun memakai mobil ya. Tapi kalau hari-hari biasa, aduh macet banget. Mudah-mudahan tidak macet ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak macet dan nyampe selamat sampai tujuan, sampai rumah. Dari kantor jam 18.39. Kira-kira nyampe rumah jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita tidak terjebak macet di Cibiru ya guys. Ini kita baru sampai di gedung UMKM Soekarno-Hatta. Kita ambil jalan pinggir aja karena malam gini biasanya, khusus jalan Soekarno-Hatta ya, jalan Soekarno-Hatta, jalan tengah itu kalau malam itu penuh dengan motor. Beda kalau siang-siang
itu karena mungkin ada petugas ya guys, jadi tidak ada yang lewat di tengah. Ini kita sudah sampai di Sobjanda Soekarno-Hatta, depan rumah makan atau angkringan kaki lima. Depan itu ada Ampera. Udah cukup sepi ya guys. Sekarang waktu menunjukkan 6.52. Udah lumayan sepi jalan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat sampai juga ya guys. Karena mungkin malam Jumat ya. Malam Jumat itu biasanya Bandung nggak terlalu ramai. Karena penduduknya mungkin sebagian besar Muslim, jadi malam Jumat itu banyaknya di masjid. Kalau malam Minggu jam segini sudah kalau bahasa Sundanya sudah pabelit, sudah padulu-duluan. Mobil, motor, udah. Sekarang kita sudah nyampe Parakan Saat, tepatnya Depo Bangunan Bandung atau Lotte Mart. Jadi kalau pakai mobil itu enaknya pulang jam-jam segini ya teman-teman. Kalau arah Soekarno-Hatta, bukan arah Soekarno-Hatta aja sih, tapi seluruh area Bandung itu kalau mau pulang agak nyaman, agak santai, atau agak lenggang jalan itu biasanya jam segini. Karena kalau sesuai jam jadwal kantor kita pulang, itu luar biasa. Semua pada ingin cepat nyampe rumah semua. Sangat-sangat padat. Sangat padat. Kalau jam segini ya udah lumayan lengang sih jam segini. Jam segini itu udah lama. Ini sengaja saya perlambat mobilnya ya guys, karena jaga jarak karena kita lagi sambil buka video. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya jaga jarak ya. Jadi kecepatannya saya atur, tidak seperti tidak seperti pada saat tidak bawa mobil atau tidak nge-record ya teman-teman ya. Kita udah nyampe atau sampai di depan apartemen panoramik ya, panoramik Soekarno-Hatta. Sebentar lagi lampu merah Gede Bage, tapi kita lewat di
Kelihatan di depan tuh guys, depan lampu merah Gede Bage udah cukup lumayan ramai. Mudah-mudahan tidak berlanjut. Biasanya setelah lampu merah Gede Bage macetnya lagi di Bundaran Cibiru. Nah, udah mulai di sini ya guys. Mungkin karena di depan itu ada keluar masuk dari lapang futsal progresif, atau di situ ada angkringan sate ayam. Itu luar biasa sekali. Luar biasa untuk pengunjungnya yang beli. Nah, udah lengang lagi guys. Kelihatannya ya, dari situasi ini kemungkinan setengah jam kita sudah sampai rumah. Yang jaraknya itu sebenarnya dari kantor ke rumah itu cuman 9 kilo. 9 kilo. Sekali lagi sengaja saya ambil jalur kiri, bukan jalur tengah ya guys. Ini adalah jalur lambat karena saya ingin fokus untuk buat video ini, tidak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tuh, jalur tengah itu banyak motor berlalu, karena kalau siang-siang tidak ada sama sekali motor ya guys ya, karena mungkin disiplin lalu lintas, hanya pemotor itu lewat jalur tengah itu hanya boleh di jam-jam tertentu, seperti jam 7 malam, lewat dari jam 6 malam itu udah bisa dilalui. Kalau pagi sampai jam 8 atau jam 8 jam 9, setelah jam 9 sampai jam 6 siang itu tidak bisa lewat di jalur tengah, hanya jalur. Nah, kita berhenti di lampu merah Gede Bage ya guys. Ini kita di lampu merah Gede Bage nih, nggak lama. Ini cukup bentar kok, sebentar. Beda dengan lampu merah semacam lampu merah Kiara Condong, lampu merah Kiara Condong Soekarno-Hatta maksudnya ya, lampu merah Buah Batu. Ini lampu merahnya nggak terlalu lama. Kalau lampu merah ini kalau ke kiri kita ke Jalan Rumah Sakit, kalau ke kanan itu arah Gede Bage, arah Sumarekon, arah Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya. Kita lihat, nggak lama, cuman beberapa menit doang. Kalau di Soekarno-Hatta atau di lampu merah Kircon dan lampu merah Buah Batu itu, lampu merahnya biasanya nyampe 5 menit. Wah, itu mah lama merahnya. Ya, kita tunggu ya guys. Ini nggak terlalu lama kok. Kita masih lurus karena rumah saya tepatnya di Cinunuk. Tuh, kita masih akan melewati jalur macet, tepatnya di Bundaran Cibiru dan seterusnya sampai di Tol Cileunyi. Itu macet. Tapi saya itu nggak nyampe di Tol Cileunyi, sampai Cinunuk doang. Nah, sekarang udah hijau guys, kita boleh jalan lagi. Mudah-mudahan setengah jam udah nyampe rumah ya. Ini cuman testimoni aja, testimoni saja. Biasanya berangkat pagi dan berangkat atau pulang kerja itu, pulang kantor itu
Sama nggak waktunya? Mungkin di video sebelumnya, video tadi pagi itu saya berangkat pagi bener. Mungkin teman-teman boleh lihat di video sebelumnya, itu berangkat pagi bener. Kalau area Cinunuk itu telat 5 menit dari prediksi, udah akan lama di jalan. Tapi kalau pas atau tepat waktunya berangkat, itu nyampe kantor juga terlalu cepat. Tapi kalau dibiarin atau misalnya dikurangin 5 menit dari jadwal keberangkatan kita kerja atau kantor, misalnya berangkat 6:30, itu udah masuk telat. Atau jam 7 atau jam 6:15, itu udah terlalu telat. Udah paling aman itu adalah berangkat pagi itu jam 6. Ya, jam 6. Belum ngelewatin Bundaran Cibiru ya guys. Bundaran Cibiru, kalau istilah kerennya itu Bundaran Cibiru itu dibilangnya itu bundaran water blue. Itu bukan bahasa kerennya sih, bahasa ya iseng-iseng. Kalau Cibiru kan, Ci itu kalau ibarat kalau Sunda itu bilang air, biru itu kan biru ya, benar warna biru. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ya water blue atau blue water, bebas lah. Itu mah bukan bebas juga, mungkin yang bisa bahasa Inggris lah. Kalau ini sih orang sebutnya tuh di bundaran water blue, bukan air yang biru, tapi emang nama daerahnya itu Cibiru. Ci itu kalau bisa diartikan air kalau di Jawa Barat ya. Ini kita baru lewatin depan Polda Jabar ya guys. Polda Jabar cukup ramai karena mungkin lagi penjagaannya. Kita emang rutin setiap jam segini emang lagi ramai di areanya. Oke, sebentar lagi mungkin kita sampai di Bundaran Cibiru. Mudah-mudahan tidak macet ya guys. Harapannya nggak macet, harapannya tidak macet. Nah, ini kita sudah sampai di Lapang Poin Plus, dimana lapang ini pas pembukaan kemarin tanggal 16 itu diadakan pameran otomotif ya, mobil listrik, sepeda listrik, dan motor listrik. Nah, di sini Poin Plus di sini. Udah lewat ya guys. Bentar lagi kita akan melewati Bundaran Cibiru. Ya mudah-mudahan sih nggak macet ya, nggak macet. Mudah-mudahan nggak macet. Nah, ini kayaknya kelihatannya aman deh guys.
Karena biasanya kalau macet itu ekornya udah sampai sini. Ekornya udah macet, udah mobil kita itu udah pasti berhenti sini. Alhamdulillah sekarang, oh iya malam Jumat, benar malam Jumat. Malam Jumat lagi pada pengajian ya. Ya alhamdulillah Bandung kota bermartabat. Nah, ini kita mau nyampe Bundaran Cibiru. Oke guys ya. Aman lah guys, aman. Bismillah, nggak macet. Nah, biasanya kalau macet itu ini udah ditutup, sebelah kanan kita ini udah ditutup nih. Yang dari arah Cinunuk yang mau ke Cibiru, sebelah kanan ini udah mau ditutup, udah ditutup biasanya kalau macet. Dialihkan ke yang setelah Polda itu, putar balik. Nah, ternyata masih nemuin macet, tapi ya ini masih tergolong aman sih. Ini tergolong aman banget, masih bisa maju ya. Kalau sore itu ampun, teriak-teriak dah. Nih. Aman guys, alhamdulillah lancar guys, lancar. Lancar. Hanya dipisahkan dengan pembatas jalan aja ya. Pembatas jalan, rambu-rambu kelengkapan polisi lalu lintas di jalan. Nah, biasanya nih siang pasti macet parah di sini karena sebelah kiri kita nih ada SD. Ini kita ada sampai depan nih ya. Oke, kita coba ambil kiri karena masuk rumahnya kita tuh sebelah kiri. Nah, belum lagi di depan itu agak macet juga guys, karena keluar masuk komplek ya. Kendaraan keluar masuk komplek sebelah kanan, komplek yang ke Bumi Harapan. Kemudian maju lagi agak macet juga karena ada komplek juga sebelah kiri yang masuk ke Sindang Reret. Nah ini guys, Tugu perbatasan Bandung dan Kota Bandung. Ini tugunya ya. Ini tugunya. Itu tugunya ya guys. Itu perbatasan. Nah sekarang kita udah masuk Kabupaten Bandung guys. Tadi itu kita dari Kota Bandung, sekarang masuk ke Kabupaten Bandung. Jadi tiap hari guys, Senin sampai Sabtu berangkat kantor itu melewati 2 kota, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kabupaten Bandung sama Kota Bandung sama macet. Karena penduduk Bandung luar biasa sekali. Oh ya guys, suhu Bandung saat ini mencapai dari BMKG ya guys, info dari BMKG itu suhu Bandung yang normalnya itu harusnya
18 derajat. Sorry kalau salah. Ini seingat saya ya. Cuman saat ini katanya nyampe sampai 16 sampai 17 derajat. Itu Bandung loh. Kebayang kalau di Bandung Barat, tepatnya di Lembang, itu di Bandung itu masih cuaca panas aja, di Lembang itu dingin, beku kali ya kalau lama. Ini di Bandung aja nih kalau malam udah, kalau bahasa Sunda itu bal kita, apa namanya, kayak kram, kayak ngerasa tebal gitu di kulit kita karena dingin. Bandung saat ini perkiraan BMKG itu sampai Agustus guys, dingin itu. Mudah-mudahan nggak lama sih, karena jujur dingin itu benar-benar dingin. Malam itu benar-benar dingin. Guys, ini mobil keluar masuk ini ya, ada ini apa, hotel Cibiru Indah dan Ganesha Operation System, Ganesha Operation Geo. Nah, bentar lagi kita masuk komplek ya guys. Ya alhamdulillah sesuai prediksi, ternyata tidak macet. Yang semula kita prediksi 1 jam, ternyata hanya kurang lebih setengah jam. Banyak truk kalau malam kayak gini guys ya, banyak truk karena mungkin truknya itu jalannya itu malam untuk menghindari macet. Nah, saatnya kita belok ke komplek ya guys, masuk komplek. Setengah jam ya guys. Sekarang menunjukkan perjalanan saat ini cuma 27 menit. Mungkin pas nyampe rumah itu 30 menit ya. Nyampe rumah. Oke, ini jalan menuju komplek ya. Menuju komplek. Banyak polisi yang sedang tidur. Maksudnya polisi tidur. Karena tahulah jalan yang akses yang menuju komplek biasanya keluar masuk mobil banyak, dan untuk menghindari ugal-ugalan ya dibikinlah namanya polisi tidur untuk mengurangi kecepatan ya guys, karena ya namanya jalan umum banyak anak kecil ya, dikhawatirkan ya guys, siapa sih yang mau celaka. Tapi balik lagi ya, lebih baik waspada sebelum terjadi sesuatu. Komplek ya. Oke. Nah, akses komplek biasanya kalau malam itu cuma satu pintu.
cuma satu pintu, security-nya jaga, yang jaga 2. Pas 30 menit guys ya, 30 menit udah nyampe di dalam komplek. 30 menit. Saya prediksi kalau nggak macet ya pasti 30 menit. Kalau macet bisa 1,5 jam, bisa 1 jam. Yang pastinya angka 1 jam itu tidak akan meleset kalau macet. Karena macetnya itu di area Cibiru. Oke, ini belum masuk bloknya. Ini udah masuk blok. Oke. Alhamdulillah nyampe guys dengan. Oke, kita buka pagar dulu guys. Kita mundur dulu guys. Kita parkirkan mobil dulu. Alhamdulillah parkir udah. Oke, sebelum kita matikan mesin kita tutup pagar dulu ya guys. Kita tutup pagar dulu. Oke, alhamdulillah. Oke gitu guys, ternyata perjalanan kita hanya setengah jam dari kantor, yaitu di kantor di depan MIM Soekarno-Hatta, nyampe ke Bandung, nyampe ke Cinunuk sorry, di rumah cuman 35 menit. Itu kondisi tidak macet.
tapi dengan jarak 9 kilo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baru pulang kerja guys, nyampe di rumah. Ternyata anak pingin makan takoyaki. Ya sudah, harus mau karena dia jarang jajan, minta jajan. Sekarang pas pingin jajan harus diturutin. Kasihan, harus diturutin ya. Alhamdulillah dia masih mau jajan. Jarang jajan, sekali jajan ya sedikit tapi banyak ya guys ya. Itu kelebihan anak saya, jarang minta jajan tapi sekali jajan sedikit tapi berkali-kali ya. Intinya mah hobi jajan, cita-citanya pengen langsing, hobinya ngemil, kan gak masuk akal ya guys ya. Oke. Ini bentar lagi kita keluar komplek guys ya, baru nyampe tadi, besan baru buka sepatu, nyimpan tas, dia sudah minta jajan. Mudah-mudahan guys masih ada penjual takoyaki favoritnya dia ya, mudah-mudahan. Bisa dan ya. Ini nunggu penjual takoyaki aja ya guys, itu ada 1 jam padahal nggak ngantri. Kenapa begitu lama? Karena setelah disurvei sama Calontong, ternyata buat takoyaki itu bulat-bulat diputar balik sampai kering, jadi pasti butuh waktu lama ya. Sebelumnya pernah kapok sih beli takoyaki karena berganti rezim, berganti owner katanya, akhirnya diganti juga yang tukang raciknya. Nah, info dari anak saya, sempat lewat katanya penjual yang sebelumnya yang tidak enak racikannya sudah tidak jualan lagi, katanya sudah diganti lagi ya. Mudah-mudahan ya, sempat kapok sih. Mudah-mudahan saat ini racikannya kembali ke yang dulu lagi, kayak judul lagu ya. Ini sebenarnya nih di samping saya anak saya yang pengen jajan, dia cuma nyimak aja sama protes kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hatinya menurut dia. Namanya perempuan ya, ya mungkin begitulah. Apalagi putri saya anak tunggal, manja. Mungkin teman-teman tahu artinya manja ya, mandi jarang. Istilah itu istilah. Ini kita masih di jalan menuju jalan raya guys, baru keluar komplek tadi ya. Mudah-mudahan tidak cukup lah 1 jam ya, tidak cukup 1 jam kita sudah nyampe di rumah lagi. Tapi yang sudah itu kalau nggak ngantri pun itu setengah jam nungguan bulet-bulet itu bikin. Sederhana sih ngelihatnya, kayak permainan biasa, bikin bulet-bulet tapi masaknya lama, matangnya itu lama. Kita bertemu dengan Roxy ya guys.
fisik, mental untuk menjadi seorang abdi negara. Ya guys ya. Dari sekarang sudah mempunyai, anak saya itu sudah mempunyai seorang leadership yang tinggi. Contohnya sepupu-sepupunya kalau lagi ribut apa semua, ya bisa dibilang masih kecil, masih lebih kecil dari dia sih, tapi sekali ngomong pada diam semua. Itu mempunyai ciri leadership. Leadership itu beda tipis sama takut. Apakah saudara-saudaranya itu takut? Saudara dari anak-anak bibinya ya, anak gua, anak tantenya, anak saudara ibunya, beda-beda tipis. Ya semoga aja kita nggak terlalu ngantri ya guys. Ini area macet nih, dari jam 6:30 pagi guys sampai 6:30 malam, padat. Itu intonasi katanya aja itu udah ngeri kalau dibilang padat. Itu kita mau nyebrang guys, harus ada kenceleng. Saya buka ya. Ada pogah. Soalnya di sini ada pogah, Bu Ogahnya nggak ada. Bising banget gimana? Nggak ada nih. Oh ini ada ternyata. Ada receh disiapin sama istri saya. Istri saya itu kadang nuker ke Indomaret untuk mendapatkan receh buat nyebrang-nyebrang kayak gini. Ya, terima kasih Pak Oga sudah menyeberangkan kami. Semoga amal ibadahnya atau amal kebaikannya diterima dan beri ganjaran yang setimpal. Amin. Ya. Ini jalan menuju Komplek Permata Biru, tapi di tengah-tengah sana itu kayak ada Pujasera guys. Ya hitung-hitung yang ngelihat video ini mau nyoba jajan di area Permata Biru, bukan hanya lengkap sih. Kalau saya itu bukan lengkap lagi. Ya lebih dari lengkap ya, apalagi kalau lebih lengkap lebih. Lebihnya itu apa ya? Plus lah. Lengkap plus. Lengkap plus itu tahu nggak guys? Plusnya itu plus bisa nawar, tapi barang tertentu ya guys. Kayak misalnya masakan tuh, masakan lauk, itu kita bisa nawar loh guys. Di sini kayak pasar. Bagusnya lagi, yang jualannya itu mau ditawar. Karena mungkin kita udah kenal ya guys. Ini sama nih. Sore ini kalau jalan di sini padahal jalannya cuma 3 kilo, sore ini bisa setengah jam. 3 kilo. 1 sampai 2 kilo lah. Bisa setengah jam. Paciwah motor guys. Motor mobil. Itu. Iya, Paciwah itu semrawut. Semrawut itu apa? Ya berkamuflase lah. Antara motor dan mobil itu, kalau istilah anak saya fotosintesis. Padahal fotosintesis itu adalah bukan di kendaraan ya. Itu dia lagi guyonan mungkin. Oke ya guys, ini kita udah mau nyampe sebenarnya. Udah nyampe, nanti cari parkir susah ya. Udah nyari parkir susah, ngantri lagi. Nanti saya akan videoin juga, tapi agak bising guys. Saya akan videoin pada saat bikin takoyaki ya guys, tapi tidak ada suaranya. Saya jamin tidak akan ada suaranya.
karena mungkin bising ya guys, Bising apa? bising ribut ya guys. Kita cari parkiran dulu di mana guys, yang kira-kira oke di sini aja kita parkir ya guys. Oke guys, kita parkir di sini. Nah ini sebenarnya parkiran motor ya guys, tapi kita parkir mobil aja deh. Hup. Nah, nggak halangin kan? Kalau ngalangin harus maju. Oke. Mana tukang parkirnya? Biasanya tukang parkir itu ya kalau bisa dibilang siluman sih kalau saya bilang. Karena apa? Pada saat kita parkir nggak ada, tapi kalau kita mau pulang itu tiba-tiba ada. Itu hebatnya tukang parkir. Oke guys, kita turun dulu. Kita lihat itu ya. Oke. Apa itu? Gurita. Nggak pakai pedas. Oke guys, takoyakinya sudah dibeli. Waktunya kita pulang.
tukang parkirnya. Ya, ternyata setengah jam juga ya guys, setengah jam bikin takoyakinya, karena kita begitu nyampe ke tukang takoyakinya ternyata tidak ada yang ngantri, langsung rezekinya kita berarti langsung ya. Oke, di sini masih lancar jalannya, sangat lancar. Ini sepanjang jalan Permata Biru nih semua jualan nih, semua jualan, bener semua jualan. Kita sudah sampai di jalan raya. Gede. Mau jadi ngambil. Ntar lagi ini udah ditagih sama si gadis, harus ngambil duit buat pengganti duitnya jajan. Padahal yang jajan dia, yang makan dia, harus ayahnya yang ganti. Karena pakai duit dia jajannya, jadi harus diganti, katanya harus diganti. Oke, ora popo ya, ora popo. Alhamdulillah ayahnya masih dikasih rezeki berupa kesehatan untuk mencari nafkah keluarga, kesehatan untuk melindungi nama baik keluarga, dan alhamdulillah kesehatan lahir dan batin untuk anak dan istri. Kita masuk ke TMBC Aponyo dulu ya guys. TMBC Aponyo, waduh ngantri sekali ini ya guys, yang mau ke ATM. Mau tidak mau ya terpaksa juga kita ngantri. Guys, baru beres ini ngantri di ATM nya guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai lagi rame jalan guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Nih kalau anaknya tahu mah sebenarnya ya, mumpung ada anaknya nih, ayah pulang nyampe pengennya langsung makan karena lapar. Anaknya pengen takoyaki. Ya mau nggak mau ayahnya harus ngalah dong. Nggak boleh ayah menang, harus ngalah dulu. Harus ngalah. Sore ini berarti 2 kali ngelewati jalan selain pagi. Luar biasa ya guys, semangat seorang ayah untuk anak gadisnya, kayak pantun aja guys. Ini tikungan letter L, letter Z. Z. Pernah dengar tikungan letter Z? Hanya saya yang punya istilah letter S. Karena emang kayak Z. Masa letter Z mau dibilang tikungan R? Nah guys, pernah dengar kah tikungan R? Saya tuh baru dengar tuh tikungan R kayak gimana. Ntar lagi masuk komplek. Aroma takoyakinya si kakak bikin perut nagih, pengen makan, lapar. Oke, kita mudun pertama untuk masuk komplek. Sebenarnya sih nggak mudun ini mah, namanya turunan. Turunan bukan mudun. Mudun itu ya mudun. Menaikkan berarti. Ini adalah keturunan. Turunan dan keturunan itu beda guys ya. Keturunan itu hanya makhluk hidup yang punya keturunan. Nah, kalau pisang itu makhluk hidup kan? Punya keturunan. Ya kan hidup.
Kalau pisang udah mati, ya bukan makhluk hidup lagi, makhluk mati. Benar nggak guys? Ya gitulah. Oke. Oke, bentar lagi nyampe rumah. Ini luar biasa ya guys. Di luar Nurul ya guys, kebetulan yang Nurul Arifin. Silakan kakak turun, buka pagarnya. Kita sudah sampai. Tuh, si gadis lagi bukain jendela ya guys, jendela, pintu pagar. Kita masuk. Anak gadis aja. Udah gadis guys, baru kelas 3 SMP lah. Tapi alhamdulillah udah dewasa. Ya, begitulah. Kita mundur dulu ya guys, parkir. Agak susah parkirnya karena emang blok di jalan masuk rumahnya itu, kompleknya itu ya 2 mobil lah, jadi ya kita cukup parkir. Oke, parkirnya hati-hati, sensornya udah bunyi. Dah. Alhamdulillah sudah sampai lagi rumah. Waktunya istirahat, makan dulu baru istirahat.